Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai mini project kami yang berjudul Simple Web Server Using Amazon EC2, EFS, and RDS yang dikerjakan oleh Eri dan Hilmi. Jadi kami mengkomunikasikan tiga service itu, yaitu EC2, EFS, dan RDS untuk membuat web server ini. Pendahuluan. Latar belakang, web server adalah aplikasi yang diinstal di server dan terhubung dengan jaringan internet, sehingga memungkinkan suatu website bisa diakses. Lalu ada 5 pilar AWS untuk well-architected framework. Ada operational excellence, security, reliability, performance, efficiency, and cost optimization. Jadi kami mengimplementasikan 5 pilar tersebut pada web server kami. Lalu hal ini memungkinkan untuk suatu website memiliki keamanan, reliability, efisiensi yang baik. Produk-produk AWS yang digunakan dalam bentuk networking, compute, storage, database, monitoring, dan identity. Storage-nya kami menggunakan MBS dan EFS. Lalu untuk compute-nya menggunakan EC2. Networking-nya menggunakan Root 53, ada VPC, Elastic Load Balancer. Lalu database-nya menggunakan RDS, monitoring-nya menggunakan Amazon CloudWatch, dan identity-nya menggunakan IAM. Desain project, jadi kurang lebih seperti ini, dan hasilnya menjadi seperti ini. Dari internet nanti akan dihubungkan oleh Root 53 sebagai domainnya. Lalu dari domain itu akan langsung masuk ke virtual private cloud, yang mana di dalamnya juga sudah ada web server itu sendiri. Yang di situ ada dua ya, diatur menggunakan ELB, Elastic Load Balancer. EC2 sendiri di sini digunakan untuk computing-nya. Lalu untuk storage tadi disimpan di EFS dan bisa diakses lewat WordPress. Dari VPC tadi itu bisa dimonitor menggunakan Amazon CloudWatch. Lalu security-nya menggunakan IAM. Lalu di bawah terhubung client VPN melalui SSH port, sama juga menggunakan EC2, dan ini tersimpan di dalam EFS. Database-nya seperti yang dijelaskan tadi menggunakan RDS. Ya, kurang lebih seperti ini tampilan dari WordPress-nya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Eri. Pada proyek kami menggunakan Root 53 ini untuk sebagai DNS resolver untuk domain yang kami gunakan sebagai pada web server kami. Sebelum kita bisa menambahkan zone pada Root 53, kita harus membeli atau mendapatkan domain secara gratis. Apabila Anda menginginkan domain gratis, bisa menuju ke Freenom dan mendaftarkan atau mendapatkan domain gratis. Nah, di sini kita bisa membeli ataupun mendapatkan domain gratis. Setelah kita mendapatkan domain, kita baru bisa menambahkan zone untuk domain yang kita miliki. Nah, di sini adalah domain yang digunakan untuk proyek kami, yaitu rio.cf. Di dalam zone kami yaitu ada beberapa DNS record, yaitu A-record yang di pointing ke ELB, yang nantinya LB akan di pointing ke EC2 Autoskill Group. Lalu ada juga NS record. Nah, NS record ini digunakan agar ketika query domain dipanggil,
maka pada suatu domain itu akan diarahkan ke NS milik AWS. Agar resource atau instance yang digunakan pada project ini dapat diakses dengan baik serta maksimalkan security pada tiap-tiap instance-nya, maka pada project ini kami membuat 3 security group baru yang digunakan untuk tiap-tiap jenis instance. Security group pertama adalah EC2 Allow HTTPS. Ini digunakan untuk security group yang digunakan untuk EC2, ELB serta autoscale. Setelah itu yang kedua adalah VPN-SG. Ini digunakan untuk security group pada client VPN. Selanjutnya adalah RDS-SG. RDS-SG adalah security group yang digunakan untuk RDS database instance. Kita bisa lihat satu-satu. Untuk EC2 Allow Default HTTPS, rule yang diset adalah inbound rule-nya adalah HTTP port HTTP pada IPv4 dan IPv6 dari semua source, lalu HTTPS juga, kemudian port SSH ini hanya dari source VPN-SG dikarenakan agar SSH dapat diakses oleh user-user yang sudah connect ke VPN. Kenapa kalau seperti itu? Karena apabila dibuka ke publik maka akan membahayakan sistem atau server yang sedang berjalan. Lalu kita buka port NFS. Ini digunakan untuk agar EFS bisa mengakses atau bisa saling mengakses ke EC2. Setelah itu VPN-SG. Nah, VPN-SG ini inbound dan outbound-nya diset ke HTTP dan HTTPS. Fungsinya agar ketika suatu user atau klien connect ke VPN maka dia bisa melakukan akses internet menggunakan port HTTP dan HTTPS. Lalu pada security group RDS, inbound dan karena outbound-nya kan all traffic. Tapi kalau inbound-nya agar bisa EC2 mengakses MySQL dari RDS database, maka kita harus membuka port 3306 dengan source EC2 Allow Default HTTPS. Kenapa kok source-nya seperti ini? Karena di EC2 menggunakan security group ini, EC2 Allow Default HTTPS. Selanjutnya adalah penjelasan terkait EC2 yang digunakan pada proyek kami. Pada proyek kami, di dalam EC2 kami menggunakan 2 jenis storage, yaitu EBS atau persistent storage yang di dalamnya kami install aplikasi operating system melalui Nginx sebagai web server serta PHP 74 sebagai PHP runtime-nya. Lalu pada EFS atau Elastic File Storage kami menginstal aplikasi CMS yang di sini kami menggunakan WordPress. Mengapa seperti itu? Dikarenakan agar ketika dijalankan autoscale maka aplikasinya akan tershare di antara instance yang menggunakan autoscale. Ya, dapat terlihat
berdasarkan penjelasan kami sebelumnya, EBS yang diinstal pada EC2 kami dimount sebagai root file system, sehingga ketika kita melihat etc maka kita akan melakukan nginx serta php fpm atau php 74 fpm. Nah, untuk aplikasinya sendiri akan dimount ke dalam cd mnt efs. Nah, folder ini akan berisi file-file HTML atau yang bisa digunakan file-file WordPress yang akan nantinya digunakan sebagai CMS dan diakses oleh publik. Apabila kita lihat di fstab, maka dapat kita lihat bahwa EFS kita dimount sebagai mnt EFS. Ya, lalu apabila kita membuka service EFS maka akan terlihat bahwa file system atau EFS yang sudah kita buat, yaitu dengan nama tsk2fs dengan file system ID EE06296C akan termount di EC2 kita. Nah, untuk isi dari settingan dari file system yang digunakan pada EC2 ini adalah sebagai berikut. Kami menggunakan general purpose karena kami rasa sebagai mini project saja maka general purpose cukup. Lalu throughput modenya bursting, sehingga bursting adalah ketika memang si EFS yang dibutuhkan untuk menambah lebih banyak maka dia akan otomatis menambah, tapi ya ini di set default lifecycle policy. Ketika 7 hari tidak ada akses maka file-file di dalamnya akan dihapus. Gitu. Di sini juga teratas monitoring. Monitor ini bisa dilihat di CloudWatch, tapi kita juga bisa lihat di dashboard EFS. Ini adalah utilisasi yang ini IOPS, throughput dan lain-lain. Lalu file system policy pada EFS ini adalah klien yang mengakses ini bisa mount, bisa read, lalu bisa mendapatkan root access. Untuk access point dan untuk networknya, karena file system ini di-attach ke region, maka dia akan memiliki banyak availability zone, 1A hingga 1F, sehingga dia pula memiliki banyak IP address di tiap-tiap availability zone. Selanjutnya adalah RDS. Pada ini project kali ini, kelompok kami menggunakan RDS sebagai database instance yang diakses oleh EC2 instance yang akan menjadi suatu autoscale. Di sini kita bisa lihat pengaturannya di DB instance. Dapat satu instance yaitu dtsk.db2. Nah, di sini untuk endpointnya adalah address yang bisa diakses oleh EC2, sehingga EC2 instance bisa menulis atau membaca database di RDS ini. Availability zone-nya karena kami menggunakan free tier maka hanya bisa menggunakan satu availability zone, yaitu di 1A. Lalu untuk security group-nya dibuatkan security group baru yaitu RDSSG, di mana RDSSG akan RDS ini mengallow inbound port 3306 dari
security group ini. Security group ini adalah security group yang digunakan untuk EC2. Lalu kita bisa lihat di konfigurasinya. Instance ini menggunakan MariaDB instance versi 10.4. Lalu ini adalah instance class-nya menggunakan 1 VCP dan 1 GB RAM karena yaitu tadi menggunakan free tier. Lalu setelah itu pengaturan maintenance dan backupnya ini di enable backup automated backupnya dengan retensi 3 hari seperti itu. Selanjutnya adalah autoscale group. Autoscale ini adalah inti dari project kelompok kami. Sebelum kita bisa membuat autoscale, kita harus melakukan snapshot pada instance yang akan kita jadikan sebuah template. Kenapa kok kita harus membuatnya sebuah template? Karena template tersebut yang akan dijadikan acuan ketika membuat instance baru di dalam autoscale instance. Jadi pertama kita itu membuat template untuk dijadikan AMI dengan cara ini, image and template, lalu create image. Setelah create image berhasil, maka akan muncul satu AMI di sini. Nah, ini adalah AMI yang akan dijadikan autoscale template-nya. Nah, setelah itu kita perlu membuat suatu launch template. Setelah dibikin AMI, maka kita harus membuat launch template. Nah, kalau kita lihat launch template-nya adalah sebagai berikut. Jadi launch template ini intinya adalah apa yang instance-nya bagaimana yang harus dilakukan ketika suatu autoscale group itu melakukan spin up instance baru, yaitu di sini kita menggunakan instance type-nya T2 micro, lalu AMI-nya menggunakan AMI yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk key pair-nya menggunakan key pair default atau key pair yang sudah dibuat. Storage-nya ya seperti ini. Ini default saja. Lalu untuk IAM-nya kita menggunakan EC2 RDSS3 full access. Jadi kenapa kita menggunakan ini? Karena agar EC2 yang nantinya instance yang nantinya akan dibuat akan bisa mengakses RDSS3 dan RDS dan SS3 atau EFS. Lalu setelah kita berhasil membuat launch template, maka kita bisa melakukan pembuatan autoscaling group. Nah, bisa kita lihat bahwa launch template yang digunakan adalah DTSK2 launch. Ini pada autoscale ini kelompok kami menggunakan desired capacity-nya. Desired capacity ini adalah kapasitas yang dituju. Jadi sehingga semisal suatu autoscale group itu tidak memenuhi kapasitas, maka dia melebihi atau kurang, maka dia akan dikurangi lah jadi 1. Minimumnya menjadi minimum kapasitasnya 1 dan maksimumnya 2. Lalu ini menggunakan DTSK2 launch template. Untuk networknya, agar suatu launch autoscale group bisa melakukan launch di beberapa availability zone, maka kita bisa mengsetnya. Nah, untuk kelompok kami set ke 4 availability zone, sehingga ketika suatu instance di launch atau di create oleh autoscale group, maka dia bisa berada di 4 availability zone ini. Lalu ini kami juga menggunakan load balancer target groupnya adalah ini. Health check digunakan untuk apabila suatu instansi itu dinyatakan tidak sehat, maka ini dicek oleh health check ini. Kita lihat automatic scalingnya. Nah, ini automatic scalingnya. Jadi ketika kita membuat autoscale group,
maka diperlukan juga automatic scaling policy. Jadi apakah itu adalah jadi kondisi di mana suatu auto scale group ini harus membuat atau mengurangi instance baru. Nah, polisi yang diterapkan pada project kami ini yaitu ketika average CPU utilization-nya berada pada 35%, sehingga ketika average CPU-nya di atas 35%, maka harus membuat instance baru. Lalu decision-nya adalah ketika 300 detik setelah penunggunya harus 300 detik. Lalu scale in-nya juga enable scale in-nya ini. Jadi ketika memang instance yang kelebihan tidak dibutuhkan, maka dia akan mengecil dengan sendirinya. Kita lihat manajemennya. Ini karena memang di start state-nya 1, maka yang terbuat hanya 1 instance. Lalu auto scale group juga terdapat monitoring, bisa dimonitor dengan CloudWatch. Selanjutnya adalah Elastic Load Balancer atau load balancer yang digunakan untuk meredirect traffic ke dalam auto scale group. Sebenarnya load balancer ini menunjuk ke target group ya. Sebelum kita membuat ELB, kita akan membuat target group. Nah, target groupnya ini apa? Target groupnya ini adalah kita lihat. Nah, ini instance atau auto scale ID seperti itu. Nah, lalu setelah itu jadi ketika dia melakukan health check di port HTTP atau 80, setelah target group sudah dibuat, maka kita bisa membuat load balancer. Load balancer ini di kelompok kami menggunakan, karena ini adalah web server, maka kami membuat listener HTTP port 80 dan HTTPS port 443. Untuk ini bisa kita lihat terlebih dahulu, DNS name-nya adalah seperti ini. Setelah itu VPC-nya kami menggunakan VPC default dengan dua availability zone. Nah, security group-nya karena memang agar bisa diakses dari web, maka kami menggunakan security group EC2 allow default HTTPS. Lalu untuk listenernya, nah listener dapat dua listener, yaitu port 80 atau insecure HTTP dan secure HTTPS 43. Karena secure HTTPS memerlukan SSL certificate, kita bisa membuatnya langsung di ACM atau Amazon Certificate Manager. Amazon Certificate Manager ini jadi di sini tuh kita bisa membuat sertifikat SSL dengan gratis. Jadi kita hanya membayar resource di mana kita mengapply sertifikat ini. Nah, dikarenakan domain kami adalah rio.cf, maka kami membuat sertifikat di sini, lalu di attach ke port 443 di load balancer. Selanjutnya yang service yang kami gunakan adalah client VPN. Kenapa kami menggunakan client VPN ini? Kami menggunakan client VPN ini agar untuk melakukan security atau implementasi security, agar instance yang kami gunakan di instance EC2 yang kami gunakan tidak dapat diakses dari luar oleh pihak yang tidak memiliki hak, khususnya adalah port SSH atau port 22. Dapat dilihat bahwa
DTSK2 VPN ini menggunakan security group 095D 095D. Lalu di security group EC2 allow HTTPS, di sini kami melakukan set SSH allow SSH port 22 hanya dari SG 095D atau VPN SG. Tujuannya, jadi ketika klien atau user setelah authenticate ke VPN, maka dia baru bisa melakukan SSH port 22. Bila tidak, maka port 22 dari semua instance yang ada di EC2 project kami tidak dapat diakses. Nah, untuk settingannya yaitu pertama kita harus membuat client VPN endpoint terlebih dahulu, lalu melakukan set CIDR. Jadi ketika kita melakukan koneksi ke VPN, maka client VPN akan diberikan IP. Nah, di sini kita set IP CIDR berapa yang akan di assign ke user. Setelah itu kita melakukan set sertifikat ARN. Tujuannya adalah karena VPN ini menggunakan IPsec, jadi koneksinya itu terenkripsi. Karena terenkripsi, maka harus membuat sertifikat SSL sertifikat. Nah, di sini kita bisa membuat SSL sertifikat di AWS ACM. Nah, ini kami membuatnya dengan domainnya terserah. Lalu yang tadi kami buatnya di ACM. Setelah selesai dibuat, kita bisa mengassign sertifikatnya pada VPN endpoint. Lalu authentication-nya menggunakan mutual authentication, kliennya sama seperti ini. Tujuannya adalah ini server. Tujuannya adalah agar yang bisa authenticate adalah klien-klien yang memiliki sertifikat ini. Jadi dia pairing antara server sertifikat dan klien sertifikat. Lalu ini di sini kita bisa melakukan set DNS server yang akan digunakan pada klien VPN, lalu menggunakan protokol apa untuk transportnya. Di sini kami menggunakan protokol UDP karena biasanya lebih cepat, meskipun dia tidak, karena tidak ada checking ya, tipikal protokol UDP tidak melakukan checking, maka dia bisa lebih cepat transfer rate-nya. Di sini setelah itu kita juga harus melakukan set VPC ID. Nah, di sini security group-nya kita bisa milih. Kami menggunakan VPN SG, itu bisa dilihat bahwa security group untuk VPN SG adalah sebagai berikut. Bundle-nya all traffic ini agar untuk SG default aja bisa masuk semuanya, lalu HTTP dan HTTPS ini agar ketika klien connect ke VPN, maka masih bisa melakukan akses web HTTP dan HTTPS. Setelah itu setelah dibuat, maka akan hasilnya seperti ini. Tapi sebelum kita bisa sebelum statusnya berubah menjadi available, maka kita perlu melakukan asosiasi network. Nah, kita bisa coba melakukan asosiasi. Nah, VPC nya kita set VPC ini, lalu kita mau set dia ke subnet yang mana gitu. Baru setelah dia mengasosiate, maka akan statusnya available. Lalu apabila ingin authorization-nya, nah di authorization ini adalah apabila suatu klien itu sudah melakukan autentikasi ke VPN, maka CIDR apa aja yang bisa diakses. Di sini kita bisa lihat destination CIDR-nya, yaitu VPC CIDR dari VPC seperti itu.
Setelah itu kami akan membahas tentang CloudWatch service yang digunakan pada proyek kami. Pada proyek kami untuk monitoring resources yang ada, kami menggunakan CloudWatch service. Dapat dilihat metrik-metrik yang terdapat pada yang bisa dimonitor di proyek kami, yaitu application ELB, auto scaling, dan lain-lain. Di sini kita akan menggunakan aplikasi ELB. Kita di target group atau kita lihat di auto scaling group metriknya. Nah, di sini kita bisa melihat max size, minimum size, lalu capacity. Kita ingin melihat kok sekarang yang service ya, instance yang in service ada berapa. Kita bisa melihat bahwa sini ada satu service, lalu bisa melihat misalnya isi 2 auto scaling group. Nah, di sini kita bisa mencoba melihat authorization CPU. Nah, ini adalah agregat CPU utilization. Karena memang penggunaannya sangat-sangat kecil, yaitu 0,667% maksimal, sehingga dia tidak tertrigger scale out di auto scaling tadi, karena polisi scale outnya kan 35% CPU utilization. Seperti itu. Selanjutnya kami akan menjelaskan IAM pada project kami. Pada project kami ini kami menggunakan IAM untuk sebagai security tambahan atau implementasi security yang dianjurkan oleh AWS. Di sini kami membuat 2 IAM user, yaitu saya, Eri, dan Hilmi. User Eri ini kami set security credentialnya agar bisa menggunakan access key. Access key ini adalah agar suatu IAM user bisa melakukan akses resource di AWS menggunakan AWS CLI. Nah, untuk permissionnya adalah administrator access. Sebenarnya ini adalah kondisi yang tidak ideal, karena pada prinsip security yang bagus adalah list permission. Jadi hanya di allow permission yang user ini butuhkan saja. Tapi pada kondisi ini, karena untuk melakukan managing semua resource, kami melakukan menambahkan administrator access pada user-user yang ada, itu administrator access pada saya dan ini. Selain itu juga kami juga membuat role baru. Role ini digunakan untuk agar EC2 bisa mengakses RDS S3 dan Elastic File System, RDS dan S3. Dan ini nantinya akan di-attach ke EC2. Selain itu juga kami mengganti nama sign in URL agar mempermudah loginnya untuk IAM user, sehingga ketika kita mengakses ini akan langsung menuju ke portal untuk login ke project kami, jadi tidak usah mengisikan kembali akun ID ini. Ya, salah password mungkin harus direset terlebih dahulu untuk bisa
Selanjutnya produk yang digunakan pada project kami yaitu billing dashboard. Di sini kita bisa melihat karena kami tidak menggunakan AWS Educate atau Vocarium, dan kami menggunakan free tier atau akun sendiri, maka kami bisa melihat billing atau penggunaan yang service-service yang kami lakukan. Nah, saat ini kami sudah menghabiskan 5,77 US dollar. Nah, untuk apa aja kita bisa melihat di bill details. Nah, kita bisa melihat bahwa penggunaan yang paling banyak adalah pada virtual private cloud. Nah, yaitu client VPN endpoint association hour. Jadi karena project kami menggunakan client VPN endpoint dan waktu itu saya lupa mematikan atau menghapus client VPN endpoint, maka kami harus membayar $4,5 pada bulan ini sebelum kami matikan. Nah, untuk penggunaannya, karena kami memaksimalkan penggunaan instance dengan free tier, maka bisa dilihat untuk penggunaan T2 micro instance EC2 hanya 67 jam dari 750 jam yang disediakan untuk free tier. Selanjutnya semisal dapat file system juga, ini penggunaannya masih sangat-sangat kecil. Elastic load balancing juga masih dalam free tier. Root 53 ini karena Root 53 tidak masuk dalam free tier, maka kami harus membayar $0,5 untuk satu zone, dan sudah 3.186 query. Lalu S3 yang nol semua, jadi yang berbayar hanya untuk Elastic Load Computing terdapat $0,24 yang harus kami bayar, yaitu untuk snapshot, karena free tier snapshot hanya 1 GB per bulan, dan kami sudah menggunakan 5 GB. Untuk budget report, kami menggunakan set budget $5. Nah, ini udah lebih ya, saat ini udah 5,76. Jadi threshold satunya di set $4 atau 8% dari budget, dan threshold 2 nya 100%. Apabila melebihi budget, maka akan dikirimkan ke email.